Kondisi pandemi COVID-19 tidak hanya memukul bursa saham global saja, namun juga di Indonesia. Setelah virus ini ditemukan, muncul kemerosotan pada tren IHSG. Kemerosotan tersebut menyebabkan IHSG mengalami penurunan sampai di bawah level 4.000. Trading halt atau pembekuan selama 30 menit jika IHSG turun 5%, memperbolehkan emiten melakukan buyback tanpa melalui RUPS. Kebijakan menurunkan batas bawah dari auto reject asimetris yang sebelumnya 10% menjadi 7% dan melarang transaksi short selling merupakan segenap cara yang dilakukan oleh OJK untuk membendung meluasnya dampak COVID-19 di pasar modal. Kemerosotan harga yang cukup drastis hingga menyentuh angka 3.911,72 dan penurunan volume pembelian terjadi hanya dalam 3 bulan terhitung sejak bulan Januari hingga Maret 2020 yang membuat hal tersebut mencapai titik terendah selama kurang lebih 3 tahun. Penurunan tersebut disebabkan oleh perilaku kepanikan investor akibat trigger pandemi COVID-19. Namun jika dilihat dari sisi baiknya, ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk membeli saham-saham di harga terendahnya, karena nantinya dapat membuat para investor untung jika keadaan pasar modal kembali stabil. Berdasarkan analisa yang sudah dilakukan dari segi fundamental maupun teknikal, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, untuk saham ACES secara keseluruhan, hampir semua rasio pada ACES mengalami penurunan pada tahun 2020 dan semakin merosot lagi pada tahun 2021. Kemerosotan tersebut diduga karena adanya pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini. Jika dilihat dari koefisien beta yang menunjukkan angka 0,73, yang berarti saham ACES memiliki resiko yang rendah namun tetap bisa memberikan income yang tinggi. Actual return sebesar 5,41% yang lebih besar dibandingkan dengan expected return sebesar 5,31% pun menjadikan emiten ini merupakan saham yang efisien. Lalu pada nilai pasar saham ACES yang lebih tinggi dibandingkan nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa saham ACES merupakan saham yang overvalue. Setelah melakukan research dengan rentang waktu kurang lebih 1 bulan, dapat disimpulkan bahwa dari tanggal 9 November hingga 5 Desember 2021, saham ini mengalami downtrend, namun pada tanggal 6 hingga 21 Desember 2021 mengalami perubahan membentuk sideways pada range harga 1.255 hingga 1.330, di mana 1.255 sebagai garis support dan 1.330 sebagai garis resisten. Yang kedua, untuk saham TLKM, setelah melakukan valuasi saham diketahui bahwa actual return sebesar 5,41% yang lebih besar dibandingkan dengan expected return-nya sebesar 5,32% pun menjadikan emiten ini merupakan saham yang efisien. Lalu pada nilai pasar dari saham TLKM yang lebih besar dari nilai intrinsiknya menunjukkan bahwa saham TLKM merupakan saham yang overvalue. Saat ini pada saham TLKM, garis biru MACD sedang menukik tajam ke atas serta hampir bersilangan. Hal ini menandakan adanya kemungkinan akan mengalami golden cross dan juga kemungkinan bahwa candle akan naik ke atas. Jika dilihat secara RSI pula, garis biru pun menukik ke atas secara tajam sehingga besar kemungkinan saham akan terus mengalami peningkatan. Maka dapat ditarik kesimpulan dari bulan-bulan sebelumnya bahwa TLKM ini merupakan saham uptrend karena peningkatan tiap harinya lebih mendominasi. Yang ketiga, untuk saham CMNP, setelah melakukan analisis fundamental, diketahui bahwa secara keseluruhan hampir semua rasio pada CMNP mengalami penurunan sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 dan kembali mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit pada tahun 2021. Penurunan pada tahun 2020 kemungkinan terjadi karena adanya virus COVID-19 dan mulai memulih pada tahun 2021. Selain itu, pada valuasi saham diketahui bahwa actual return sebesar 5,41% yang lebih besar dibandingkan dengan expected return-nya sebesar 5,25% pun menjadikan emiten ini merupakan saham yang efisien. Lalu pada nilai pasar saham dari saham CMNP yang lebih besar dari nilai intrinsik dikarenakan tidak adanya dividen dari tahun sebelumnya, membuat saham CMNP merupakan saham yang overvalue. Setelah dilakukan analisis teknikal, dapat disimpulkan bahwa saham CMNP ini tergolong pada saham uptrend landai, namun dimulai dari tanggal 6 Desember 2021, saham tersebut berubah menjadi sideways pada range 1475 hingga 1530 di kedepannya. Terima kasih.